ini. Kemudian kami memperjuangkan bagaimana caranya kita bisa sejalan dengan partai-partai lain. Karena memang ini tidak boleh dipisahkan. Tidak akan terpisahkan. Hari ini saya juga akan memperlihatkan kepada kita semua, dan mungkin kita semua tidak tahu, ini kejutan kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Berdiri Pak Sekretaris PKS. Ini adalah adik saya. Dia sekretaris di PKS. Maaf saya sombong sedikit hari ini. Ini yang orang tidak tahu. Jadi dia adik saya. Dia orang kedua di Kabupaten Manggarai Barat ini di PKS. Dan nama beliau adalah Bapak Andi Mama. Jadi ada dua Andi di DPR. Andi Rizky Nur Cahya dan Andi Mama. Itu yang orang tidak tahu. Dan hari ini kedua Andi sudah berada di hadapan kita semua. Kami akan persatukan kekuatan ini yang selalu kami dengung-dengungkan bahwa PKS dan P3 itu tidak akan terpisahkan. Terima kasih Pak Sek, bisa duduk. Jadi itu kejutan ya. Kejutan kecil tapi oke lah. Kalau kita menunggu kejutan besar, kami akan perlihatkan itu. Tunggu dulu. Kita jeda sedikit. Dan bukan hari ini. Saya ingin menceritakan kepada kita semua bahwa untuk mendapatkan rekomendasi SK dari partai yang akan kita jadikan tiket untuk bertarung, Bapak Ibu, itu tidak mudah. Pertarungan itu sampai membuat kita babak belur, bengkak Bapak Ibu, seperti orang main tinju. Kalau kita melihat ibaratkan permainan itu adalah permainan tinju, tidak ada yang tidak bengkak, muka, pipi, dahi, dan bukan seluruh badan bisa bengkak. Yang tidak bengkak mungkin hanya gigi kami Bapak Ibu. Tetapi oke, tidak apalah. Mungkin ini ujian kesabaran buat kita, dan memang orang senang untuk bermain-main barangkali di politik. Tetapi saya tidak pernah menganggap remeh semuanya. Semua saya lihat adalah kekuatan besar yang akan menghadang di hadapan kita. Tetapi kita harus hadapi dengan santai, bukan dengan emosi. Bapak Ibu, saya pastikan bahwa ketika kita memilih Pantas Rizky di TPS, itu adalah pilihan yang sangat tepat dan pilihan cerdas. Karena sudah Bapak Ibu berhasil melihat peluang kemenangan dengan baik. Kenapa saya mau dengan Pak Ferdi? Bukan karena saya tidak laku dengan yang lain, sorry Bapak Ibu. Terlalu banyak yang ingin bersama saya, tetapi saya tidak memilih mereka. Kenapa? Saya tidak melihat peluang kemenangan itu dengan yang lain. Yang saya yakin, percaya diri akan memenangkan pertarungan pilkada ini adalah hanya bersama dengan Pak Ferdi. Kenapa? Karena kita ingin mempertemukan dua kekuatan besar yang selama ini tidak pernah dipertemukan. Dipertemukan tetapi selalu salah alamat. Alamat itu sudah saya tahu pasti. Dan ketika saya diundang ke tempat itu, saya dengan berbangga hati melangkah untuk menuju ke tempat itu. Hari ini sudah dipertemukan saya dengan Pak Ferdi. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Jadi tugas kami bersama Pak Ferdi kemarin hanya bisa kami lakukan, dan juga bersama Ketua Demokrat, hanya bisa kami yang berbagi untuk merebut tiket di Jakarta. Bapak Ibu tentunya mau membantu kami, tetapi tidak berdaya untuk urusan tiket. Hari ini yang kami inginkan ketika kami berdarah-darah dan sudah mendapatkan tiket itu, pergunakan sebaik-baiknya untuk kemenangan kami di TPS. Itu yang kami minta Bapak Ibu, agar tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Hari ini luar biasa. Deklarasi kemarin terbayar semua apa yang menjadi unek-unek kami bersama Pak Ferdi dan Pak Rika di Jakarta. Tangisan kami terbayar dengan kehadiran ribuan massa yang menempati lapangan Waik Sambi. Tetapi jangan kita terlena dengan situasi seperti itu. Semakin kita melihat kekuatan besar kita, semakin kita waspada Bapak Ibu. Karena tentunya yang akan dilakukan oleh lawan-lawan politik kita adalah mengadu domba
kebingungan karena tidak akan dapat tiket. Sekarang kita sudah dapat tiket, mereka isukan lagi bahwa akan ada SK ganda. Kemudian setelah itu saya tidak tahu lagi apa yang akan mereka lakukan. Karena sesungguhnya lawan-lawan kita sudah tahu kelemahan kita. Kita gampang diadu domba antara satu dengan yang lain. Sekarang apa rumusannya untuk melawan semua itu? Rumusannya adalah bersatu. Tidak gampang percaya kepada orang lain, tetapi coba sekali-kali percaya saya dengan Pak Ferdi. Kalau kami kembali mungkin dari Jakarta dengan tangan kosong, boleh Bapak Ibu tidak mempercaya kami. Kami tidak sakit hati, tetapi kami sudah memberikan apa yang Bapak Ibu minta, bahwa ketika kita mendapatkan SK semua dukungan akan mengalir. Kami tagih itu hari ini. Maaf, bukan hanya Bapak Ibu sekalian yang tukang tagih, tapi saya tagih kita hari ini karena kami belum menjabat. Kalau kami sudah menjabat sebagai bupati dan wakil bupati, giliran Bapak Ibu menagih kami. Kita kerjasama yang baik. Tidak ada kemenangan yang akan datang bawa ke kita dengan cuma-cuma Bapak Ibu. Tidak ada kemenangan yang orang akan bawa dengan gratis ke hadapan kita. Tidak ada. Kita bisa menang kalau kita bersatu, berjuang, dan harus disertai dengan sebuah pengorbanan. Pengorbanan terkecil adalah kita datang ke TPS, mencoblos Markas Rizky, tinggalkan pekerjaan lain nanti di tanggal 9, datang memberikan suara untuk kami, dan pastikan coblosannya benar kalau kita mencintai kami dan kita ingin dari Dapil 2 ini menjadi bupati. Saya hanya mengantar Pak Ferdi, Bapak Ibu. Kekuatan besar itu ada di Dapil 2, bukan di Dapil 1. Kami hanya menambah. Jangan biarkan modal ini berkurang satupun. Bahkan kali ini kita harus tambah kekuatan yang kemarin yang sudah pernah kita lihat oleh Pak Ferdi yang 2 kali dia maju tapi gagal. Kami dari pesisir tentunya akan memberikan yang terbaik kepada kita semua. Jangan ragukan tentang persatuan kami. Kami tidak pernah bertanya kalau kami mengusung calon pemimpin dari kami. Kami tidak pernah bertanya apakah dia seperti apa. Yang kami tahu bahwa ketika dari kami ada yang maju, kami semua akan berada di belakangnya. Saya tantang kita semua di Dapil 2 ini. Apa yang kita akan lakukan, Bapak Ferdi? Kalau kami tidak pernah bertanya apakah dia baik dan buruk, apakah dia cantik dan jelek, apakah dia seperti apa, yang kami tahu kalau ada dari kami yang maju, kami akan ikut di belakangnya. Itu yang namanya persatuan, Bapak Ibu. Kalau kita bukannya mendukung saudara kita, malah ikut menjelek-jelekkannya, kita tidak pernah sadar bahwa kita sedang diadu domba. Saya saja melihat kekuatan besar itu sampai saya mau mendampingi Pak Ferdi. Masa Bapak Ibu sekalian yang berada di dalam lingkaran keluarga mereka, kekuatan itu kenapa tidak bisa melihat kekuatan kita sendiri? Sebenarnya kalau kita mampu untuk menangkal orang-orang yang akan memecah belah kita, sudah lama Dapil 2 ini mencetak bupati. Kalau kami di Dapil 1, bukan karena kami tidak kompak Bapak Ibu sampai tidak pernah gol dari kami, walaupun hanya 02 saja yang kami impikan, tetapi karena perpaduannya selalu salah. Oke lah, kita belajar dari kekurangan kemarin. Tidak boleh kesalahan itu 2 kali kita lakukan. Kalau kesalahan pertama masih bisa dimaafkan, kesalahan kedua itu perlu dipertanyakan. Tetapi kalau kesalahan ketiga yang kita buat berulang-ulang, itu sudah bukan orang yang kita pilih yang salah, tetapi kita yang memilih yang salah, yang tidak mau mencetak bupati. Belum terlambat kita sadar hari ini, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita awali perjuangan kita dari sini, bahwa kita berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di dalam TPS. Boleh godaan yang akan nampak nanti ketika dekat-dekat hari H untuk kita mencoblos. Godaan yang paling dekat dengan kita adalah pertama, mengadu domba kita semua agar tidak memilih paket perpaduan. Kemudian yang kedua adalah kita akan digoda oleh lembaran-lembaran
kertas kardus yang kita hanya berpikir itu mungkin yang akan mensejahterakan kita. Tidak. Kalau kita terima lembaran itu, kemudian besok kita tidak akan menjadi petani lagi. Oke, terima itu. Saya yang suruh Bapak Ibu. Tetapi kita terima itu pun, hidup kita tetap akan jadi petani. Tetap akan jadi pedagang. Coba kita terima, kemudian kita bisa menjabat sebuah jabatan. Ya mungkin itu orang-orang tertentu yang akan melakukan itu. Tetapi kita beda. Kita ini adalah rakyat yang kecil yang selalu dimainkan. Giliran kita sekarang yang pegang kartunya. Tidak selamanya kita akan bermanja-manja dengan orang yang akan kita pilih jadi pemimpin. Saatnya masyarakat bermanja-manja, jual mahal sekarang. Kalau perlu, orang yang memberi, yang penting bukan kita yang meminta. Terima semua sebagai suatu anugerah, rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ketika kita diarahkan untuk satu hal yang tidak baik, yang akan membuat orang kita terjatuh, jangan lakukan itu. Boleh iya, tetapi tidak kita laksanakan. Setuju? Jadi giliran kita juga yang memainkan mereka, Bapak Ibu. Jadi saya ingin memberi kita semangat untuk kita coba bermain-main. Sama dengan cara kami bermain-main ketika kita merebut tiket. Ini adalah sebuah permainan, walaupun sebenarnya melelahkan dan membuat kita babak belur. Jadi yang saya bisa bocorkan kepada Bapak Ibu sekalian kemarin itu adalah, saya dengan Pak Ferdi dan Pak Rika selama ini kan keliling-keliling menunjukkan kekuatan kita. Orang gerah, Bapak Ibu. Kita sudah berapa titik, dari titik satu ke titik yang lain itu manusia selalu datang dengan ikhlas dan memenuhi undangan kita, undangan yang membawa kami ke tempat itu. Itu yang membuat orang gerah. Kemudian pada saat kita mendapatkan tiket, mereka sudah menghadang kami. Belum kami berjuang, mereka sudah berusaha untuk memotong kita, agar seperti Bapak Rikard sampaikan tadi, kita ibarat bayi yang tidak diinginkan lahir. Oke, tidak apa, itu sebuah permainan, sah-sah saja. Tapi apakah Bapak Ibu kita akan pasrah dengan orang yang mau membunuh kita? Tidak. Buktinya yang kami lakukan bersama Pak Ferdi dan Pak Rikard adalah, kemarin kita menunjukkan kehebohan kita, kemudian kami sembunyi, kami lewat pintu belakang. Kemudian pada saat kami masuk di pintu depan, kami sudah membawa SK itu. Tepuk tangan. Itu permainan. Jadi saya berharap kita juga ikut bermain dong. Jangan hanya kami, karena bukan kami yang punya suara yang akan membuat kami dilantik. Tidak. Kalau saya saja dan Pak Ferdi yang berjuang dengan Pak Rika sudah selesai, kami sudah siap dilantik. Tetapi persoalannya yang dinilai adalah kemenangan kita di TPS. Sehingga jangan cintai kami dengan Pak Ferdi dengan cinta di bibir, Bapak Ibu, tetapi cinta sepenuh hati, rasa cinta yang mendalam. Kekasih kita pun kalau kita mencintainya dengan cinta sepenuh hati, dia akan rela berkorban jiwa dan raganya untuk apa yang kita minta. Apalagi masyarakat yang meminta untuk pimpinannya, pemimpinnya. Ketika Bapak Ibu mencintai kami dengan cinta sepenuh hati,